Di sebuah lingkungan yang penuh dengan apartemen studio, seorang pria melewati beberapa preman dan tak lama kemudian tiba di rumahnya. Sepertinya kali ini pun dia makan ramen untuk makan malam. Ini adalah Bong Joon-hyuk, panggil saja Hyuk. Seorang pria berusia 25 tahun yang memiliki keunikan, yaitu bekerja di 3 pekerjaan paruh waktu sekaligus. Ada alasan sederhana mengapa dia tidak bisa menabung untuk pindah dari sini. Meskipun bekerja di 3 tempat, dia terlilit utang. Walaupun harus hidup seperti ini, dia harus melunasi utangnya. Dia tidak punya keahlian khusus karena yang ia miliki hanyalah tubuh ini, yang untungnya sehat. Tepat saat dia pasrah dengan hidupnya sebagai pecundang yang menyedihkan, dia tiba-tiba terbangun yang membuatnya tersedak ramen. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia, seorang yang terbangun, kebangkitan adalah hal yang aneh. Beberapa orang menyebutnya berkah, kesempatan untuk menjadi sukses dan mengubah hidup. Sebuah keberuntungan yang bahkan lebih langka daripada menemukan semanggi berdaun 4. Masalahnya adalah, seseorang harus tetap hidup untuk menikmatinya. Lagi pula, memasuki dungeon sangatlah berbahaya. Beberapa monster bisa mencabik-cabik orang dengan mudah, suhu yang ekstrem, racun mematikan, perangkap, dan sebagainya. Dia adalah orang yang menghindari konfrontasi apapun yang terjadi. Dan dia mengakui, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak memasuki situasi berbahaya. Dia seorang pecundang dan pengecut. Dia telah menjalani seluruh hidupnya seperti itu, jadi dia tidak malu. Tapi sekarang, dia telah terbangun. Namun, dia meragukan dirinya sendiri. Mungkin dia berhalusinasi karena terlalu lelah, jadi dia membuka jendela statusnya dan mengetahui bahwa dia memang telah terbangun dengan sifat pemanggil. Semua yang terbangun dianugerahi kemampuan yang disebut sifat, dan sifat-sifat ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, seperti ilmu pedang, ilmu tombak, panahan, dan sebagainya. Roh, familiar, golem, dan binatang iblis adalah contoh dari beberapa panggilan tingkat lanjut. Ini adalah kemampuan yang memungkinkan pemanggil untuk memanfaatkan kategori makhluk panggilan tertentu. Rasa penasaran tentang pemanggil macam apa dirinya menguasai Hyuk, dan dia memutuskan untuk mencoba keahliannya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dia lupa kalau itu tidak berfungsi di luar menara. Konyol sekali. Kemampuan seorang pemain, termasuk keahlian, hanya efektif saat berada di dalam menara dan tidak dapat diaktifkan di luar. Selain bisa memeriksa statistik, seorang pemain tidak berbeda dengan orang biasa di luar menara. Itu pengetahuan yang cukup umum. Dia merasa seperti orang bodoh karena tidak mengingatnya lebih cepat. Tepat saat dia berpikir tidak mungkin sebuah kemampuan akan berfungsi di luar, panggilan acak itu benar-benar aktif dan seseorang mulai terbentuk tepat di depannya. Hyuk sangat terkejut karena berhasil, tetapi lebih terkejut lagi oleh fakta bahwa dia memanggil seseorang yang mengonfirmasi bahwa dia memang manusia. Hyuk bingung bagaimana dia bisa memanggilnya di luar menara dan bagaimana dia memanggil seorang manusia. Bukankah seharusnya dia memanggil golem atau roh? Pria yang dipanggilnya mengendus kuat-kuat dan bertanya, apakah dia sedang makan ramen sebelum bertanya, apakah dia boleh mencicipinya. Hyuk setuju, berpikir bahwa dia telah memanggil seorang benalu. Pria itu mulai menyeruput ramen seolah tidak ada hari esok, berpikir bahwa itu sangat pedas, padahal ini adalah udon ringan. Pokoknya Hyuk agak bingung. Bagaimana dia bisa mengaktifkan keahlian di luar menara? Dia bahkan belum pernah mendengar tentang panggilan manusia sebelumnya. Dia membuka jendela status. Dia bisa memanggil manusia dan manusia iblis, dan mereka juga punya tingkatan. Dari langka hingga legendaris, super langka spesial. Sepertinya ada tingkatan untuk ini, seperti menarik karakter gacha. Hyuk juga diberitahu bahwa makhluk yang dipanggil mematuhi 3 prinsip. Panggilan harus melindungi nyawa pemanggilnya di atas segalanya. Panggilan harus benar-benar mematuhi perintah pemanggil. Dan jika prinsip pertama dan kedua bertentangan, yang pertama lebih diutamakan, Hyuk berpikir bahwa kepatuhan mutlak terdengar sangat bagus, tapi siapa sebenarnya orang ini? Memikirkan itu, dia mengeluarkan lembar informasi tentangnya. Dia adalah pembunuh gila dari Serikat Pembunuh Kejam, John Kosach. Dia super langka dan bisa tetap terpanggil selama 6 jam dengan waktu jeda 3 jam. John Kosach adalah aset terbesar sekaligus sumber pusing bagi Serikat Pembunuh Kejam. Semua informasi ini langsung masuk ke kepala Hyuk, tetapi dia juga mulai kehilangan kesadaran dan jatuh ke dalam penglihatan tentang Kosach. Melihat bagaimana dia dengan mudah membereskan sekelompok pria sekaligus sebelum memasukkan kepala mereka yang terpenggal ke dalam busur. Akhir hidupnya datang dari satu kegagalan. Targetnya adalah seseorang yang jauh lebih kuat darinya, ahli pedang terkuat kekaisaran. Saat dia menyelesaikan penglihatannya, Kosach datang dari belakangnya dan bertanya apa yang sedang dia pikirkan. Ini membuat Hyuk langsung melompat ke arah yang berlawanan dan Kosach meminta maaf.
Dia hanya ingin tahu apakah ada perintah untuknya. Hyuk lupa untuk tidak takut karena panggilan ini harus mematuhi perintahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyuruhnya mencuci panci ramen lalu membersihkan meja, yang langsung dilakukan Kosek. Hyuk masih terkesan, terutama karena dia juga tidak mengeluh. Dia membayangkan seseorang dengan statusnya pasti akan mengeluh. Sepertinya orang ini akan benar-benar melakukan apapun yang dia katakan. Untuk berjaga-jaga, dia bertanya apakah dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi Kosek hanya mengatakan bahwa dia akan mematuhi apapun yang diperintahkannya. Hyuk menyuruhnya menggonggong untuknya seperti anjing, dan Kosek terdiam, membuat Hyuk berpikir dia sudah keterlaluan, tapi tiba-tiba Kosek mulai melompat-lompat dan menggonggong seperti anak anjing, membuat Hyuk mengacungkan jempol, tidak begitu tahu bagaimana harus bersikap setelah melihat seorang pembunuh legendaris melakukan ini. Namun tiba-tiba seseorang mulai menggedor pintunya, menuntutnya untuk membuka saat ini juga. Hyuk benar-benar lupa bahwa hari ini seharusnya menjadi hari dia membayar bunganya. Sambil menyembunyikan Kosek, dia memikirkan apa yang terjadi. Dia terpaksa meminjam 10.001 karena bank tidak mau meminjamkannya sepeser pun. Dia tidak punya pilihan lain selain pergi ke rentenir. Itu untuk operasi ayahnya. Setelah ayahnya terpleset di atas es dan pinggulnya patah, dan untuk membayar uang kuliah adiknya, dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia pikir dia akan melunasinya dengan cepat, tetapi dia bahkan belum menyentuh pokok pinjamannya. Dia sudah membayar 5.000 juta hanya untuk bunganya saja. Sekarang dia tahu itu adalah hal yang bodoh untuk dilakukan, tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Tidak ada cara lain. Dia akan tetap membuat pilihan itu bahkan sekarang. Kosek memanggilnya dan menyuruhnya untuk memberi perintah karena dia akan membawa semua kepala mereka. Hyuk mendorongnya ke kamar mandi, menyuruhnya bersembunyi di sana, tidak bergerak sedikit pun, dan tutup mulut. Kosek bertanya apakah setidaknya dia boleh bernapas, dan Hyuk setuju. Dia membuka pintu, dan si rentenir berkomentar bahwa dia terlihat baik-baik saja. Pembayaran bunga belum masuk, jadi dia khawatir kalau Hyuk sakit. Hyuk meminta maaf. Dia lupa, tapi dia baru saja mengirim uangnya. Si rentenir menyuruhnya untuk tidak terlalu memaksakan diri. Jika keadaan menjadi sulit, dia selalu bisa menjual organ, satu ginjal, dan semua masalahnya akan hilang. Salah satu preman menyebutkan bahwa dia punya adik laki-laki, dan rentenir itu setuju bahwa itu ide yang bagus. Semakin muda mereka, semakin mahal harganya. Hyuk menatap mereka tajam saat mereka mengatakan ini, dan si rentenir bertanya apakah dia minta dihajar. Hyuk langsung tidak setuju. Dia tidak akan berani. Setelah itu, mereka pergi dan Kosek keluar. Hyuk memberitahunya bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang baik dengan tetap diam. Dia cukup lelah saat ini. Hari ini dia bekerja shift ganda, bangkit dan memanggil seorang manusia. Mungkin dia juga harus mulai mendaki menara untuk melunasi utangnya. Uangnya memang bagus, tapi pengecut sepertinya tidak mungkin bisa melakukan apa-apa. Kosek bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang, dan Hyuk bertanya apa yang ingin dia lakukan. Jika dia ingin kembali, dia bisa saja membatalkan panggilannya. Kosek meminta untuk menonton TV karena sudah lama tidak menonton. Hyuk tidak tahu bagaimana dia bisa tahu tentang ramen dan TV, tapi dia membiarkannya. Malam itu, saat dia tidur dan Kosek menonton, dia berpikir tidak buruk ada orang lain di sekitarnya. Hampir terasa nyaman seolah dia bisa tidur lebih nyenyak. Sampai sekarang, dia telah bekerja keras sampai hampir mati, jadi ini menyenangkan. Dengan itu, dia tertidur lelap dan bangun jam 8 pagi. Kosek tidak ada di sana, mungkin karena batas waktu 6 jam. Sudahlah, dia harus melupakan kebangkitan dan segalanya dan bersiap untuk bekerja. Sambil melakukannya, dia mendengarkan berita. Pagi tadi, di Zongnonggu, di sebuah kantor perusahaan pinjaman swasta ilegal bernama Smile Cash, 3 korban ditemukan tewas dengan kepala terpenggal. Yang benar-benar mengejutkan dari kejahatan ini adalah kepala para korban ditemukan dihiasi dengan pita, yang berarti pelakunya jelas memiliki niat. Hyuk hanya tahu satu orang yang cocok dengan deskripsi itu. Itu adalah Kosek. Dia tidak lagi terasa nyaman. Dia pada dasarnya memanggil seorang pembunuh psikopat dan bahkan tidur dengannya di rumahnya. Hyuk mencari lebih lanjut untuk memastikan dan melihat foto-foto tempat kejadian perkara. Ini jelas perbuatan Kosek. Dia berpikir hidupnya sudah resmi berakhir dan terus memeriksanya, berharap ada hasil lain, tapi jelas ini perbuatan Kosek. Tiba-tiba, seorang pelanggan datang ke toko dan dia mulai berhalusinasi melihat kepala rentenir yang diberikan oleh mayat tanpa kepalanya. Penglihatannya menjadi cepat saat dia melihat kepala 2 orang lainnya dan dia mundur, pikirannya menjadi panik total. Wanita yang hanya ingin memesan sesuatu bertanya apakah dia baik-baik saja dan dia kembali sadar, meminta maaf sedalam-dalamnya atas apa yang telah dilakukannya. Sepulang kerja, dia berpikir dia tidak bisa terus seperti ini, jadi dia akan mengambil cuti dari semua pekerjaannya besok. Hati nuraninya masih sangat membebani pundaknya. Apakah orang-orang itu mati karena dia?
Setelah sampai di rumah, suhu turun drastis, dan dia membuka file tentang Kosek. Dia benar-benar seorang pembunuh gila. Dia tidak akan berani menyakitinya karena dia adalah seorang pemanggil, tapi dia masih sedikit menakutkan. Dia memberanikan diri dan memanggil Kosak lagi. Tapi sebelum itu, sistem meminta untuk memberikan peringkat kepuasan padanya. Hyuk berpikir dia hanya menonton TV, lalu pergi dan membunuh orang tanpa disuruh. Jadi karena sangat menyusahkan, dia pantas mendapatkan 1 jari dan 1 bintang. Dia ingin sekali menjadi tidak berperasaan seperti itu, tetapi dia tidak bisa, dan itu memberinya 3 bintang. Ibunya dulu seorang koordinator di perusahaan persewaan pemurni air. Jadi dia tahu betul betapa menyakitkannya peringkat kepuasan yang rendah bagi seseorang. Bahkan jika dia tidak puas dengan produk apapun, dia tidak pernah memberikan 1 bintang. Dengan itu dia memanggil Kosek, yang melapor untuk bertugas dan berterima kasih atas 3 bintangnya. Dia akan bekerja lebih keras lagi untuk membuatnya senang. Hyuk bertanya-tanya, apakah pria yang polos dan ceria ini benar-benar membunuh 3 orang? Jadi dia memutuskan untuk bertanya kepadanya, apakah dia membunuh orang-orang yang datang kemarin? Kosak membenarkannya dengan senyum yang sama, dia membereskan mereka tadi malam. Hyuk baru sekarang menyadari bahwa dia berdiri di depan seorang pembunuh sungguhan. Lututnya mulai sedikit lemas dan jantungnya berdebar kencang. Tapi dia harus tenang karena dia tidak akan menyakitinya. Dia bertanya bagaimana caranya karena dia tidak mungkin tahu di mana kantor mereka. Kosek menjelaskan bahwa dia menanam tanda pelacak pada bajingan-bajingan itu ketika mereka menerobos masuk ke rumahnya. Hyuk menebak itu adalah semacam skill dan bertanya mengapa dia melakukan sejauh itu untuknya. Kosak mencatat bahwa dia menganggap mereka sebagai ancaman, jadi yang terbaik adalah melenyapkan mereka terlebih dahulu. Hyuk membantah ini karena dia tidak memerintahkannya. Jadi Kosak menjelaskan bahwa klausa ketiga dari 3 prinsip telah berlaku. Sederhananya, dia akan mematuhi apapun yang dia katakan, tetapi pada saat pemanggilnya dalam bahaya, dia harus bertindak. Hyuk lalu bertanya, jika misalnya dia memerintahkannya untuk membunuhnya, maka dia tidak bisa menurutkan. Kosak membenarkannya, dan Hyuk mencatat bahwa tidak ada bahaya yang mendesak. Bukankah itu keputusannya sendiri? Kosak setuju bahwa klausa ketiga memang bisa diartikan dalam banyak cara. Jadi itu sepenuhnya tergantung pada si pemanggil. Dari sudut pandangnya, orang-orang itu adalah ancaman yang pada akhirnya akan membahayakan nyawanya, dan pembicaraan tentang menjual ginjalnya sama sekali tidak membantu kasus mereka. Hyuk berpikir itu benar-benar psikotik dan segera meminta maaf atas kata-katanya. Kosek bilang tidak apa-apa. Lagi pula dia sering mendengarnya. Hyuk agak mengerti, tapi ini bisa sangat berbahaya di masa depan. Katakanlah dia sedang berjalan di jalan yang ramai bersamanya, dan jika dia tidak sengaja bersenggolan dengan seorang berandalan, dia mungkin akan mencoba bersikap mengintimidasi, tapi mereka tidak benar-benar bermaksud begitu. Itu hanya ancaman kosong, tapi tergantung pada interpretasi Kosek tentang ancaman itu, hal itu bisa terjadi lagi. Melihatnya seperti ini, Kosek berlutut mengatakan bahwa itu salahnya, tapi Hyuk menyuruhnya berdiri. Dia menjelaskan bahwa membunuh orang tidak membantunya. Faktanya, itu akan menempatkannya dalam bahaya yang lebih besar. Kosek mencatat bahwa tidak ada yang akan tahu, dan Hyuk memberitahunya bahwa dia tidak akan melakukannya lagi. Benar, kan? Kosak tidak bisa menjanjikannya. Hyuk membuatnya berjanji bahwa jika tidak ada pisau di lehernya secara fisik, dia tidak akan melakukan apapun karena dia tidak bisa bertindak hanya berdasarkan kecurigaan. Kosek menghindari tugas itu dan mengatakan bahwa dia akan menggunakan penilaian terbaiknya. Hyuk mengalah dan memberitahunya mereka bisa pergi untuk saat ini. Tapi sebelum itu, Kosek bertanya apakah dia sudah mempertimbangkan untuk mendaki menara. Hyuk sedikit gemetar. Dia tahu bahwa mendaki menara adalah kesempatan sekali seumur hidup, tapi sejujurnya dia sangat takut akan hal itu. Tempat itu berbahaya dan dia bisa mati. Hyuk bertanya apakah ada pemanggil lain orang yang memanggilnya seperti yang dia lakukan. Kosek membenarkannya. Mereka semua adalah orang-orang yang kuat dan berani. Hyuk agak malu pada dirinya sendiri. Beberapa orang menggunakan kemampuan kebangkitan mereka untuk menyelamatkan dunia. Sementara itu, dia tidak memiliki sedikit pun keberanian, apalagi mempertaruhkan nyawanya. Hyuk mengakuinya pada dirinya sendiri sekali lagi. Dia adalah pengecut yang menyedihkan, tetapi Kosak berpikir dia adalah pemanggil terhebat dari semuanya. Apa kebajikan seorang pemanggil di atas segalanya? Tentu saja keselamatan. Keberanian adalah racun. Pemanggil yang berani adalah pemanggil yang berbahaya. Dia tidak pernah tahu kapan dia bisa mati, dan jika dia mati, mereka tidak bisa keluar lagi. Dia tidak perlu khawatir. Dia akan menangani semua pekerjaan kotor sementara dia bersembunyi dan hidup sangat panjang. Hyuk tidak bisa tidur nyenyak setelah itu. Dia terlalu sibuk mengkhawatirkan apakah dia harus mendaki menara atau tidak. Tapi memangnya dia siapa sampai melakukan itu? Dia seharusnya bersyukur utangnya hilang bersama para penagih utang. Meskipun kematian mereka disayangkan, itu mungkin membantu banyak orang yang ada dalam genggaman mereka.
Untuk saat ini, dia akan bekerja biasa yang aman, dan jika dia bekerja cukup keras, dia akan baik-baik saja. Tiba-tiba, dia mendapat telepon dari ayahnya yang memberitahukan bahwa dia harus pindah ke rumah sakit yang lebih besar untuk melanjutkan rehabilitasi. Terlebih lagi, ibunya dipecat. Tapi dia tidak perlu terlalu khawatir. Ayahnya menelepon karena sudah lama tidak mendengar kabarnya. Hugh berkata bahwa dia akan segera berkunjung dan kemudian mereka bisa makan bersama. Setelah berbicara sebentar, dia menutup telepon dan segera mengenakan set manajer keselamatan lengkap. Dia ingin pergi ke lantai 1. Jika terjadi sesuatu yang berbahaya, dia bisa pergi. Karena hari ini dia tidak ada pekerjaan, waktunya pas. Tapi sebelum memanggil Cossack, dia harus mencoba memanggil yang lain, mungkin saja dia akan mendapatkan yang legendaris, tapi dia tidak bisa melakukannya, karena ada waktu jeda selama sebulan penuh. Pada akhirnya, dia terpaksa memanggil Cossack, yang senang bisa melayani. Hugh berharap dia tidak tahu bahwa dia mencoba memanggil orang lain dan berkata bahwa dia telah memutuskan untuk masuk ke menara yang menurut Cossack berani, tetapi dia tidak seharusnya berani. Hugh berkata dia hanya akan mencoba sebentar lalu keluar dan Cossack membuang peralatannya karena dia akan menjadi pemandunya begitu di dalam. Dia akan memastikan Hugh aman dan nyaman sepanjang waktu. Dia bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Dengan itu, mereka berangkat dan Hugh mulai jatuh menembus lantai saat dia dipindahkan. Hugh terus jatuh menembus lantai dan akhirnya mendarat di tempat berpasir. Sepertinya lantai 1 adalah tanah tandus. Tapi sebelum apapun, dia memuntahkan makan siangnya, jelas tidak terbiasa jatuh dari ketinggian. Setelah itu, mereka keluar dari zona aman dan Hugh mendapatkan peningkatan yang sesuai dengan levelnya, membuat sifat dan keterampilan tempur tersedia. Hugh langsung merasa cukup kuat. Bagaimanapun juga, inilah kekuatan seorang pemain. Misi lantai 1 adalah membunuh 5 belatung gemuk berkulit keras. Ini pada dasarnya adalah tempat untuk menguji keterampilan seseorang. Belatung berkulit keras pada dasarnya adalah orang-orangan sawah yang ditempatkan di sana untuk mengukur kemampuan pemain. Meskipun mereka pada dasarnya tidak memberikan kerusakan, kulit mereka sangat keras, yang membuat mereka cukup sulit untuk dibunuh. Katanya beberapa pemain hanya bisa membunuh satu setiap 30 menit, tapi dia juga seorang pemain sekarang. Dia berjalan maju, bertekad untuk mengalahkan yang pertama, tapi Cossack berkata bahwa dia tidak perlu repot-repot. Dia mendekati seekor belatung, tapi kemudian berbalik karena lupa meminjam senjata. Pada saat itu, belatung itu naik ke udara dan bersiap untuk menghancurkannya. Hugh menoleh ke arahnya dan meminta bantuan Cossack, yang mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang sangat bijaksana. Hampir seketika, dia terbang ke arah belatung dan membunuhnya dengan satu pukulan sebelum melesat melewati yang lain, membuat mereka terbang ke udara sebelum melemparkan sekelompok pisau. Terakhir, dia mengaktifkan ledakan bilah dan membuat mereka meledak sambil membelakangi mereka. Karena jangan lupa, pria keren tidak melihat ledakan. Hugh takjub dan dia mendapatkan monostone 100 gram dan mencapai peringkat SS di lantai 1, yang berarti dia juga mendapatkan lencana platinum. Hugh berpikir ini sangat mudah. Jika dia terus seperti ini, dia akan kaya dalam waktu singkat. Dia tidak tahu ini pada saat itu. Tetapi pada saat yang sama, setiap pemain di Korea, dimanapun mereka berada, menerima pengumuman yang sama. Setelah kembali ke apartemennya, Hugh diberitahu bahwa dia sekarang bisa menantang lantai 2. Dia terkejut hanya butuh 5 menit dan Cossack mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan yang bagus. Hugh merasa dia hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa, tapi Cossack mengatakan itulah yang seharusnya dia lakukan. Hugh mendengar bahwa untuk membunuh monster, seseorang harus benar-benar kelelahan dan butuh waktu lama untuk melakukannya, tapi itu agak mudah. Dia melihat hadiahnya, batu mana dan lencana, dan mengambil batu mana. Benda-benda ini adalah sumber daya yang sangat diperlukan dalam industri modern. Dan karena harganya turun banyak sejak menara muncul, harganya hanya sekitar 51 per 100 gram. Kebanyakan orang tahu fakta-fakta dasar tentang menara ini. Namun, dia belum pernah mendengar tentang lencana platinum sebelumnya. Pokoknya dia mendapatkan uang dalam 3 menit. Untuk merayakannya, dia menyiapkan pesta dan Cossack mencium baunya berpikir itu jokbal pedas, tapi itu hanya yang biasa. Karena Hugh tahu dia tidak tahan pedas, Cossack langsung makan dan berterima kasih pada pemanggilnya atas kebaikannya. Hugh memberitahunya bahwa dia tidak perlu terlalu formal dengannya dan bertanya apakah ini cara bicaranya yang biasa. Cossack menganggapnya sebagai pengaruh dari pemanggil sebelumnya karena mereka menghabiskan cukup banyak waktu bersama. Hugh tersenyum. Ini seperti pengaruh dari mantan pasangannya. Meskipun dalam kasus ini, pengaruh dari mantan pemanggilnya. Cossack mengatakan bahwa dia bisa berhenti jika dia mau, tapi Hugh bilang tidak apa-apa. Orang ini benar-benar tidak berbahaya baginya sama sekali, dan dia juga sudah memastikan bahwa menara ini bisa dilakukan. Keesokan paginya, Hugh membuat rutinitas harian. Dia bekerja di Toserba pada siang hari, dan kemudian di tempat barbeku arang pada malam hari.
Dia memutuskan untuk berhenti menjadi pekerja harian. Sebaliknya, dia pulang dan memanjat menara bersama Cossack. Dia memanggilnya, dan dia senang menerima skor sempurna lagi. Meskipun Hugh ingin memberinya nilai 10 dari 10 pada saat ini. Dia juga menjelaskan mengapa dia begitu bersemangat mendapatkan nilai bagus. Apakah itu sepenting itu? Cossack menjelaskan bahwa semakin baik peringkatnya, semakin banyak keuntungan yang dia dapatkan. Misalnya, jika waktu pemanggilan atau peringkatnya meningkat, sudah pasti dia juga akan mendapatkan lebih banyak makhluk panggilan. Dengan itu mereka pergi ke lantai 2, di mana mereka sekarang harus mengalahkan 10 belatung gemuk yang gesit dengan batas waktu 2 jam. Hugh tahu tentang mereka ini. Mereka sulit dihadapi karena terlalu banyak bergerak. Dia memberitahu Cossack untuk berhati-hati karena dia bisa mati jika bertarung habis-habisan di sini. Tapi Cossack tidak berpikir begitu. Ini akan memakan waktu paling lama 3 menit. Dia akan menyelesaikan ini dengan cepat dan mengantarnya pulang. Saat dia melompat masuk, Hugh bertanya, apakah mereka harus membeli ayam malam ini? Dan Cossack setuju, berterima kasih padanya sebelum melenyapkan belatung-belatung itu dengan sangat mudah. Ini benar-benar gila. Dia mendapatkan hadiah demi hadiah dan hadiahnya juga semakin besar. Dengan selesainya lantai kedua, Hugh naik level dan mendapatkan batu mana 200 gram dan lencana platinum lainnya, berkat pencapaian peringkat S++. Hugh bertanya-tanya apakah tidak apa-apa ini semudah ini, karena ini cepat, terlalu cepat. Dengan ini, dia juga bisa masuk dan keluar sebelum giliran kerja paginya. Benar saja, dia bisa melakukannya lagi. Cossack mencatat bahwa pendaratannya semakin baik, tapi masih sedikit rendah. Lantai 3 memberinya batu mana 300 gram, dan tentu saja lencana platinum lainnya. Hal yang sama berlaku untuk lantai 4 dan lantai 5. Dengan ini, Hugh telah mengumpulkan 5 lencana platinum dan dia dihadiahi sebuah keuntungan sebagai hadiah. Hugh bertanya-tanya apa itu dan dia segera menemukannya. Dia mendapatkan peningkatan sifat kebangkitan. Efeknya meningkatkan jumlah makhluk panggilan yang bisa dimiliki pemain sebanyak 2. Hugh terkejut. Dia sekarang bisa membawa makhluk panggilan lain bersamanya, tapi Cossack sudah bekerja dengan baik. Sepertinya hadiah penyelesaian S++ sangat bagus. Mengingat tingkat kesulitan menara akan terus meningkat, ini akan jauh lebih aman sekarang. Untuk menggunakan pemanggilan acak lagi, harus menunggu 20 hari lagi, jadi dia harus bertahan hidup dengan hati-hati sampai saat itu. Setelah itu, 2 makhluk panggilannya akan terus menyelesaikan dengan peringkat tertinggi, tapi dia akan terus mendaki. Di Departemen Manajemen Kebangkitan Korea, sebuah rapat sedang berlangsung, tetapi semua orang cukup diam. Seseorang bertanya-tanya kapan dia harus mempostingnya hari ini, entah pagi atau sore. Tiba-tiba, wanita itu mendekatinya dan bertanya apakah dia sedang memikirkan pengumuman itu, membuatnya terlonjak kaget. Pria itu adalah John Gwang-il, ketua tim, dan wanita itu adalah Lemina, sang manajer. Dia bertanya apakah pengumuman baru sudah dipasang, dan wanita itu membenarkannya. Ini adalah penyelesaian peringkat S++ di lantai 6 Menara Hitam. John tidak percaya ini terjadi lagi. Belakangan ini, pengumuman tentang Menara Hitam terus dipasang satu demi satu. Berita tentang penyelesaian S++ yang luar biasa. Ini hampir pasti hasil kerja satu orang karena mereka menyelesaikan lantai secara berurutan. Mungkin ini adalah seseorang yang belum pernah ada sebelumnya yang memiliki bakat luar biasa. Jika mereka menyelesaikan lantai ke-7, ke-8, dan ke-9, bahkan ke-10 dengan S++, apa yang akan terjadi? Pria lain di sana menggebrak meja. Dia adalah Direktur Park Kyung-soo. Seperti yang sudah mereka tahu, peringkat tertinggi yang pernah tercatat di negara ini adalah A. Mereka baru saja mengetahui ada peringkat di atas itu, dan pengumuman penuh akan dipasang saat S++ tercapai. Migrasi pemain juga marak di komunitas internasional, dan penculikan bahkan terjadi secara diam-diam. Sebelum mereka berisiko kehilangan orang itu ke negara lain, mereka harus menemukan pemain itu. 2 hari kemudian, saat Cossack mencuci piring, Hugh bertanya apakah mereka akan ke lantai 8 hari ini, dan dia membenarkannya. Hugh senang, tetapi 10 lantai pertama hanyalah zona pemula, jadi wajar jika semuanya mudah. Tak lama kemudian, mereka pergi ke lantai 8 di mana mereka harus mengalahkan 10 prajurit katak duri merah, makhluk yang jauh lebih berbahaya daripada para cacing. Namun, mereka tidak punya kesempatan melawan Cossack yang mencincang mereka menjadi potongan-potongan kecil. Hugh dihadiahi Monoston 800G, kenaikan level, dan lencana platinum lagi, dengan Cossack memberinya selamat setelah mereka kembali. Hugh merasa agak tidak enak karena tidak melakukan apa-apa, tetapi Cossack berkata bahwa hanya dengan memasuki menara saja sudah cukup. Meskipun begitu, dia tidak boleh lengah karena level-level setelah lantai 10 berbahaya. Hugh berpikir dia harus memberi hadiah pada Cossack karena menyelesaikannya dalam 3 menit, jadi dia memberinya sejumlah uang untuk pergi bersenang-senang karena masih ada waktu sebelum materialisasinya berakhir. Cossack menolak karena dia tidak bisa meninggalkan sisinya.
Dia hanya akan menonton TV atau semacamnya. Hyuk terkejut ini melampaui kepatuhan mutlak dan bertanya apakah dia ingin memesan ayam yang langsung dilakukan Kosek. Hyuk juga mendapatkan ramuan penyembuh eksklusif menara yang seharusnya dia berikan kepada Kosek. Tapi, apa yang harus dia lakukan dengan monostone ini? Dia sudah punya 3,6 kg atau 7,9 pon di dalam inventarisnya. Totalnya adalah 1.800.000 jika dia menjualnya. Jadi dia harus berpikir untuk segera menguangkannya. Pada hari ke-10, tepat saat dia akan menyerbu lantai 10, Hyuk terkejut pada dirinya sendiri. Dia pikir dia hanya akan mencoba sedikit di menara, tetapi mereka telah dengan rajin menyelesaikannya sepanjang hari. Kemarin, bahkan menyerbu lantai 9 pun sangat mudah. Menyelesaikan lantai sudah pasti, tetapi hadiah penyelesaian S++ adalah bonus yang dia inginkan. Ini cukup meyakinkan, terutama Kosak, yang pada dasarnya sudah Hyuk lupakan sebagai seorang pembunuh gila. Dia memanggil Kosak, dan karena memberikan skor maksimum, waktu panggilannya telah bertambah 1 jam yang akan diandalkan Hyuk di masa depan. Saat mereka memasuki lantai 10, Hyuk benar-benar bisa merasakannya. Penyesuaian kembali menara terhadap kemampuan fisiknya, kekuatan yang meluap dan sihir misterius yang dia rasakan di perutnya. Apakah dia, Bong Jo-hyuk, telah menjadi kuda jantan yang tak terkendali? Dia meraih bahu Kosak dan mengatakan bahwa mulai sekarang dia juga akan membantu, tetapi Kosak tidak setuju. Jika secara kebetulan dia terluka sedikit pun, dia harus membayarnya. Hyuk memberitahunya untuk tidak khawatir karena dia sudah menjadi kuda liar. Tapi saat itulah musuh di area ini muncul di hadapan mereka, membuat Hyuk menghentikan aktingnya. Dia bertanya-tanya bagaimana pemain lain bisa menangkap makhluk seperti itu. Hyuk membuat alasan, mengatakan bahwa jika mereka berdua menyerang serangga, itu akan melukai harga diri mereka, jadi Kosek harus maju lebih dulu. Belalang sembah itu menyerang Kosek, yang menghindar dan mulai memanjatnya sebelum menjatuhkan makhluk itu. Setelah keluar dari menara, Hyuk melihat hadiahnya, sebuah batu mana seberat 1 kilogram atau 2 pon. Dan dengan lencana platinum terakhir ini, dia juga mendapatkan kemampuan baru. Dia dengan antusias menunggu untuk melihat apa itu, dan terungkap bahwa itu adalah skill menyalin dari makhluk panggilannya. Melihat ini, Kosek menyarankan agar dia mempelajari langkah bayangan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada bantahan. Hyuk cenderung bertanya mengapa, dan Kosek mengatakan bahwa itu berguna untuk melarikan diri. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, dia bisa kabur dengan cepat. Harga diri Hyuk sedikit terluka. Kabur? Dia pikir aku ini orang seperti apa? Dia segera mempelajari langkah bayangan, karena kaki yang cepat memang penting dalam pertarungan, termasuk gerakan kaki dan semacamnya. Dia pergi keluar untuk mencobanya, tetapi tampaknya tidak berfungsi dengan baik, membuat Hyuk agak kesal. Pada hari ke-11 pendakian menara, dia dengan malu-malu menelepon pusat Departemen Manajemen Kebangkitan untuk mengumumkan bahwa dia telah mengalami kebangkitan. Orang di telepon memberi selamat padanya dan bertanya apakah mereka harus mengirim beberapa perwakilan pemerintah ke rumahnya untuk membimbingnya. Bahkan sebelum Hyuk bisa setuju, orang itu mengatakan bahwa mereka akan tiba di sana sesegera mungkin. Dia membuat keputusan ini karena ingin menjual monostone-nya, dan itu adalah langkah paling berani yang pernah dia lakukan dalam 25 tahun hidupnya. Saat Lee masuk ke mobil, John bertanya bagaimana kabar individu yang bangkit yang menghubungi mereka dari Daegu, tetapi Lee menyangkal kalau orang itu adalah orang S++. Mereka memang punya satu lagi aplikasi kebangkitan hari ini. Apa dia mau ikut? Dia setuju, karena mereka harus ke sana dan mencoba menemukan orang itu. Jika mereka menemukannya, mereka akan membawanya ke tim elit. Apapun yang terjadi, mereka akan memberinya semua keuntungan yang bisa ditawarkan oleh Departemen Manajemen Kebangkitan. Hyuk dengan rajin membersihkan rumahnya. Dan tepat pada waktunya, orang-orang dari Departemen Kebangkitan tiba, dia mempersilakan mereka masuk. John memperkenalkan dirinya dan Lee saat mereka masuk. Hyuk menjadi lebih gugup sekarang karena ada seorang wanita. Dan tiba-tiba, dia mendekatinya sambil berkata bahwa dialah orang S++ itu, bukan? Hyuk langsung mundur dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apakah ada metode deteksi orang yang bangkit yang belum pernah dia dengar? Tapi pertama-tama, dia harus menyangkalnya, jadi dia harus bertindak sealamiah mungkin. Dia langsung bertindak sangat tidak wajar, mengatakan bahwa dia pernah mendengarnya, tapi itu jelas bukan dia. Lee menatapnya, mengatakan bahwa dia terlihat seperti definisi pembohong dari buku teks, dan John mencoba memukul kepalanya, tetapi Lee menghindar karena dia seharusnya tidak menekan orang seperti itu. Mereka berdua meminta maaf dan Hyuk berkata tidak apa-apa. Mereka semua duduk dan mereka memutar video Tafid, maskot Menara Hitam Korea, yang memperkenalkan dirinya sebagai pemandu menara, Menara Hitam. Berwarna hitam legam dan tak menyenangkan dengan ukuran luar biasa, yang mengerdilkan struktur buatan manusia manapun.
20 tahun yang lalu, menara hitam muncul dalam semalam. Negara-negara mengerahkan tentara, dan para ilmuwan mencoba mengungkap rahasianya, tetapi tidak ada yang bisa mendekat karena menara itu tampaknya terhalang oleh penghalang tak terlihat. Lalu, apa sebenarnya menara ini? Pertanyaan itu terjawab dengan kemunculan para pemain. Ini pada dasarnya adalah sebuah permainan di mana seseorang bisa naik melalui lantai-lantai. Di luar, pemain adalah orang biasa, tetapi di dalam menara, mereka dapat menggunakan kemampuan yang kuat. Mereka meningkatkan peralatan dengan berbagai hadiah yang didapat di menara dan berkontribusi pada ekonomi. Jika lantai atas baru menara tidak didaki dalam waktu 6 bulan, hitungan mundur akan dimulai. Dan pada akhirnya menara itu runtuh. Begitulah cara kota Mumbai menghilang 3 tahun lalu. Setiap negara diketahui memiliki 1 hingga 3 menara hitam, dan Korea Selatan hanya punya 1. Diperkirakan ada 5.000 hingga 10.000 pemain yang merupakan 0,01% dari populasi. Meski begitu, Korea membuat kemajuan yang stabil tepat di belakang Amerika. Jadi para pahlawan masyarakat kita melindungi kita dan belajar dari menara hitam. Setelah sedikit penjelasan lagi, mereka menutup laptop dan John mengatakan bahwa sekarang mereka ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bagian dari proses verifikasi. Mereka bertanya apakah dia benar-benar telah bangkit dan Hyuk membenarkannya, memberikan beberapa batu mana miliknya sebagai bukti. Mereka bertanya lantai berapa yang dia capai dan dia menjawab lantai 10, membuat keduanya berpikir bahwa dialah si S++. Lee bertanya apakah dia sudah mendengar pengumuman publik yang sedang tren dan dia setuju, sekali lagi terdengar seperti robot. Zhang benar-benar berpikir dia kurang ajar dan mulai menjelaskan syarat-syarat kontrak. Pemerintah mengelola pemain menjadi 2 kelompok, tim elit dan yang kedua adalah tim umum. Tim umum terdiri dari individu-individu yang merencanakan dan melaksanakan penyerbuan dungeon secara mandiri, pada dasarnya pekerja lepas. Di sisi lain, individu elit mempertahankan hubungan yang jauh lebih erat dengan Departemen Manajemen Kebangkitan Pemerintah. Mereka diwajibkan untuk mencoba penyelesaian tingkat tinggi, tetapi sebagai imbalannya, mereka mendapatkan keuntungan. Salah satunya adalah perlindungan pribadi di luar menara. Mendengar semua ini, Hyuk tahu bahwa jika dia mengungkapkan bahwa dia adalah pemain S++, dia akan dibombardir dengan perhatian, sesuatu yang sangat dia benci. Saat Jong menjelaskan persyaratan pendaftaran tim elit, Hyuk menyatakan bahwa dia tidak ingin mendaftar untuk itu. Dia sudah senang dengan tim umum. Dia tidak punya bakat apapun, dan itu menakutkan. Dia tidak masalah dengan imbalan yang wajar. Melihat ini, Lee berpikir mereka menemui jalan buntu lagi. Ada beberapa yang hanya ingin berhenti di titik tertentu dan menikmati perburuan yang aman, tapi ini pertama kalinya dia melihat seseorang begitu blak-blakan tentang hal itu. Seseorang yang begitu tidak tahu berterima kasih tidak pantas mendapatkannya. Bahkan jika dia mengajukan diri untuk tim elit, dia adalah tipe yang tidak akan mereka terima, karena kualitas terpenting di sana adalah keinginan untuk mendaki. Zhang menghormati keputusannya, tetapi dia harus masuk ke menara sebentar karena mereka perlu mengonfirmasi kebangkitannya. Akan sia-sia jika membuang satu-satunya kesempatannya untuk masuk. Jadi mengapa dia tidak menyelesaikan lantainya juga? Hyuk tahu dia sedang mengujinya dan setuju, tetapi mengatakan bahwa itu akan memakan waktu hampir 2 jam. Lee memberitahunya bahwa itu adalah pekerjaan mereka, jadi dia tidak perlu khawatir dan santai saja. Hyuk bersiap-siap dan menyuruh mereka untuk bersantai karena dia akan pergi. Dengan itu, dia menghilang, mengonfirmasi bahwa dia adalah seorang pemain, tetapi Jong bertanya pada Lee apa pendapatnya tentang dia. Dia mengatakan bahwa dia terlihat terlalu penakut. Ucapan dan tindakannya tertahan, dan dia mungkin akan menyerah di lantai 11. Dia pernah menyelesaikannya sebelumnya, dan itu benar-benar menguji rasa takut seorang pemain. Kelabang raksasa berekor panjang adalah monster yang sangat sulit. Tetapi bahkan saat itu, seseorang harus mengalahkan ratusan dari mereka. Dia mungkin akan menyerah dan kembali ke zona aman, dan Jong mempercayainya. Dia harus menelepon ketua dan mengatakan mereka gagal lagi. Hyuk memanggil Kozak yang melapor untuk tugas, dan dia membaca misi, benar-benar membenci gagasan tentang kelabang. Kozak mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan 5 menit, tetapi Hyuk ingin dia membunuh mereka sepelan mungkin, lebih dari 1 jam. Jadi itu tidak akan tercatat sebagai S++. Ada orang di luar yang mengawasinya, jadi dia akan membawanya ke menara hari ini juga. Dia hanya perlu menunjukkan kepada mereka bahwa dia masuk, tetapi kelompok itu memutuskan untuk melakukan penyelesaian penuh, jadi dia akan benar-benar lolos dari tuduhan S++ dengan ini. Kozak langsung membunuh satu dengan sekali serang, membuat Hyuk menyuruhnya untuk lebih lambat, dan dia melakukannya, membuatnya memakan waktu lebih lama. Tetapi tiba-tiba, salah satu kelabang muncul dari tanah tepat di bawah Hyuk.
Dengan itu, dia diserang oleh Kelabang dan Kosak karena takut akan nyawa tuannya, melompat masuk, melenyapkan mereka dengan sangat mudah, dan berusaha keras untuk membunuh lebih banyak lagi. Hyuk menyuruhnya untuk lebih lambat, tetapi Kosek juga harus mengikuti pedoman keselamatan. Dan tak lama kemudian, dia menyelesaikan dungeon dengan peringkat S++. Mereka segera dikeluarkan dari dungeon dan 2 orang di apartemennya diberitahu bahwa lantai 11 telah diselesaikan dengan peringkat S++. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Orang di hadapan mereka adalah orang yang mereka cari. Hyuk benar-benar tidak ingin melakukan ini, tetapi mereka harus dibungkam. Sebelum dia bisa menyuruh Kosek untuk mengikat mereka, dia menyerbu masuk dan memenggal mereka, langsung menempatkan mereka dalam posisi membungkuk. Hyuk berpikir bahwa ini akan terjadi. Dia basah kuyup hanya karena memikirkannya. Zhang mengulangi, menyatakan bahwa tim elit mereka membutuhkan orang dengan bakat sepertinya. Hyuk mencoba berpura-pura, mengatakan bahwa ini pasti salah paham. Penjelajahannya pasti tumpang tindih dengan pemain lain. Zhong mengatakan sebaliknya karena mereka sudah memeriksa, tetapi Hyuk terus melanjutkan dengan cerita itu. Zhong mengerti. Dan sekarang setelah mereka mengonfirmasi bahwa dia telah bangkit, mereka harus menyiapkan kontraknya. Hyuk membacanya dan melihat bahwa ini adalah kontrak elit. Dia secara khusus meminta yang standar. Zhong bilang dia benar. Ini berada di level yang sama sekali berbeda. Ini satu-satunya kontrak ultra elit. Dia akan memiliki gaji tahunan sebesar 12.000 Yunaribu won, disediakan real estate dan keamanan, dan di atas semua itu, kekebalan hukum. Hyuk berpikir ini pada dasarnya seperti menjadi bangsawan. Zhong menjelaskan bahwa hanya satu orang yang memiliki keuntungan ini. Pemain peringkat pertama di Korea, Yo Chil-min. Ini juga akan menguntungkan negara mereka, jadi dia harus memikirkannya. Hyuk menolaknya. Dia tidak akan menjadi pemain kecuali diberi kontrak biasa. Zhong bertanya mengapa dia sangat menentangnya, tetapi Hyuk hanya tidak suka mendapat perhatian. Itu sebuah beban. Terlalu banyak perhatian sangat membuat stres. Itu membuat dadanya sesak. Dengan kata lain, dia seorang introvert yang ekstrem. Zhong berpikir yang terbaik adalah mundur untuk saat ini dan mengatakan bahwa dalam kasus ini, mereka akan memberinya kontrak standar. Hyuk tahu, siapapun yang menonton ini akan merasa frustrasi. Mengapa tidak menandatangani kontrak elit saja dan mendapatkan semua keuntungannya? Namun, kontrak itu datang dengan banyak sekali tanggung jawab. Bahkan jika dia ingin berhenti mendaki nanti, dia tidak akan bisa. Dia tidak butuh tekanan semacam ini dalam hidupnya, jadi dia akan melewatkannya. Dia senang hanya dengan mencari nafkah seperti sebelumnya. Di Departemen Kebangkitan, ketua memberitahu Jin bahwa apa yang dia katakan benar-benar berbeda dari laporan sementaranya. Bukankah dia mengatakan di telepon bahwa dia adalah pemain penakut yang tidak punya keinginan untuk mendaki? Apakah itu orang yang sama yang mencapai peringkat S++? Zhang mengonfirmasi demikian. Sepertinya kepribadiannya memang agak unik. Dia adalah tipe warga biasa yang jarang ditemui. Ketua bertanya apakah ada kemungkinan mereka salah, tetapi Lei berpikir itu tidak mungkin. Waktunya sangat cocok. Ketua tidak peduli dia penakut. Dia memiliki bakat luar biasa, jadi mereka harus memasukkannya ke tim elit, tidak peduli apapun yang harus mereka berikan. Kembali di tempat Hyuk, dia memarahi Kosak. Dia sangat marah. Semuanya terbongkar karena dia. Jika dia melakukannya sekali lagi, dia akan membatalkan panggilannya dalam sekejap. Mereka pergi ke lantai 12, di mana mereka harus membunuh 20 musang es. Hyuk menyuruh Kosek untuk melakukannya perlahan dan berpikir dia bisa mempercayainya kali ini. Jika mereka menyelesaikannya secara normal, departemen akan kehilangan minat dan dia akan dibiarkan sendiri, semoga. Namun, tempat ini juga sangat dingin. Meskipun dia sudah bersiap, masih tetap dingin, jadi dia akan menahannya saja. Melihat wajahnya, Kozak berpikir dia kesakitan luar biasa karena kedinginan, jadi dia akan menyelesaikan ini secepat mungkin untuk membawanya ke ruangan yang hangat. Dia segera menyerbu masuk dan melenyapkan musang-musang itu tanpa masalah, membuat Hyuk mendapatkan hadiah S++ lagi. Dia langsung mendapat telepon dari Jong, dan setelah selesai, dia langsung membatalkan pemanggilan Kozak karena tidak ada jatah bagi mereka yang tidak patuh. Keesokan harinya di lantai 13, satu-satunya misi adalah melewati sekumpulan jebakan. Dan karena tuannya akan terluka jika dia pergi sendirian, Kozak menggendong Hyuk dan berlari menuju garis finish bersamanya, menyelesaikan lantai dalam waktu singkat. Di lantai 14, kelelawar memiliki serangan sonik area, jadi Kozak melenyapkan mereka dengan cepat agar Hyuk tidak terluka. Pada titik ini, dia sudah tidak peduli lagi. Dan karena dia menghasilkan 2,000 dari Monostone dan 2,000 dari dukungan pemain umum, ditambah dengan apa yang dia hasilkan dari lantai 11 hingga 14,
Dia menghasilkan sekitar 7 Jika dia terus seperti ini dan mencapai lantai 20 tanpa masalah, monostone yang dia dapatkan sebagai hadiah akan jauh lebih berharga. Dan jika dia meminta manajemen kebangkitan untuk menangani penjualan, itu berarti 100.000 per hari tanpa pajak, yang artinya dia akan menjadi kaya raya. Keesokan harinya, Kosek langsung membungkuk saat dipanggil, karena dia masih diberi bintang 5, meskipun dia terus-menerus melakukan dosa dengan tidak mematuhi perintahnya. Hyuk memberitahunya untuk bersantai mulai dari lantai 15 dan seterusnya, karena dia tidak perlu lagi menahan diri. Semuanya sudah terungkap apa adanya. Dan jika dia mendapatkan S++ di lantai 15, dia akan mendapatkan 15 lencana platinum, yang berarti dia bisa mendapatkan salah satu dari keuntungan spesial itu lagi. Dia mulai sedikit serakah, tetapi semakin banyak keuntungan yang dia kumpulkan, dia akan semakin aman. Dengan itu, mereka pergi ke lantai 15, di mana mereka harus melenyapkan 20 goblin pekerja. Ini pertama kalinya Hyuk melihat monster humanoid. Mereka tidak begitu kuat, tetapi memiliki tingkat kecerdasan. Memulai dan menyelesaikan lantai akan cukup merepotkan, bahkan dengan info yang cukup. Kozak mengatakan bahwa jika satu saja berhasil kabur, yang lain akan dipanggil ke sini. Makhluk-makhluk ini licik, jadi dia harus bersembunyi dengan sangat baik karena dia akan melenyapkan mereka semua sekaligus. Kozak menggunakan skill silumannya dan langsung menyingkirkan mereka tanpa para monster itu sadar bahwa mereka sudah mati. Dengan itu, lantai berhasil diselesaikan dan Hyuk segera membuka inventarisnya. Itu berarti total 15 lencana platinum. Dan karena dia telah mengumpulkan begitu banyak, dia mendapatkan keuntungan lain. Ketika dia mengumpulkan 5 lencana, dia mendapatkan keuntungan yang meningkatkan sifatnya. Ketika dia mendapatkan 10, dia menerima keuntungan yang memungkinkannya menyalin skill dari makhluk panggilannya. Jadi, apa yang akan didapat kali ini? Hadiah kali ini adalah kit perisai energi yang memiliki efek melindungi pengguna dengan perisai penyerap kerusakan dengan batasan jumlah kerusakan tertentu dan waktu jeda 5 jam. Hyuk menggunakannya dan menyadari itu adalah satu set baju zirah lengkap. Dan karena tidak diberi label eksklusif menara, dia juga bisa menggunakannya di luar. Dia bertanya-tanya berapa harga jualnya, mungkin 3 atau 4.000 juta IDU. Mungkin dia harus menjualnya saja dan berhenti dari menara. Namun, mungkin ada hadiah yang lebih baik jika dia naik lebih tinggi. Jadi dia bertanya pada Kozak apakah mereka bisa menyelesaikan lantai 16 dengan S++ dan menurutnya itu mungkin. Tapi mereka harus berhati-hati dan tidak ada jaminan juga. Hyuk terkejut mendengarnya dan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Kembali ke departemen pemain, kepala bertanya pada Zhang dan Lee sudah berapa lama sejak rekor penyelesaian S++ diperbarui. Mereka mengumumkan bahwa sudah 15 hari dan tampaknya dia terjebak di lantai 15. Kepala berkata bahwa surga benar-benar kejam. Mengapa bakat seperti itu diberikan kepada orang yang begitu penakut? Zhang mengatakan bahwa tingkat kesulitan meningkat pesat mulai dari lantai 16, tetapi dia belum menyerah untuk menyelesaikannya, jadi mereka harus menunggu sedikit lebih lama. Saat dia mengatakan itu, dia mendapat informasi bahwa Hyuk akan datang ke Departemen Manajemen Kebangkitan ingin menggunakan toko pemain. Sekarang kepala akhirnya mengerti, dia telah mengulang lantai untuk mengumpulkan dana untuk membeli item. Jong juga berpikir begitu. Dia tidak membawa apa-apa saat mereka pertama kali mengunjunginya. Kepala menyebut dirinya bodoh. Dia hampir saja mengkritik Hyuk tanpa menyadarinya. Ketika dia tiba, mereka akan mendukungnya dengan item apapun yang dia inginkan dengan harga yang murah hati. 15 hari yang lalu, Hyuk meminta Kozak sesuatu yang sangat dia benci untuk ditusuk dengan belati. Kozak bertanya mengapa dia melakukan ini padanya. Jika dia tidak menyukainya, dia bisa membunuhnya saja. Hyuk hanya ingin melihat apakah perisai energi berfungsi dengan baik dan bertanya-tanya mengapa dia begitu heboh hanya karena tusukan kecil. Kozak menolak dan terus menolak. Tetapi di tengah penolakan itu, Hyuk menusuk dirinya sendiri dengan tangannya. Sayangnya, dia lupa menyalakan perisainya, jadi dia menyembuhkan dirinya sendiri. Dan Kozak ingin memotong lengan jahat yang berani melakukan hal seperti itu. Dia membuat Hyuk berjanji tidak akan melakukannya lagi, dan dia mengkonfirmasinya, membiarkannya kembali berburu. Saat dia memandangnya, Hyuk berpikir bahwa perburuannya akan berakhir dalam 10 menit tidak peduli berapa lama. Setidaknya dia harus melatih skillnya sementara itu. Benar, kan? Dia menggunakan langkah bayangan dan langsung melesat ke depan. Dia tidak menyangka akan terasa seperti ini, tetapi sekarang dia mengerti mengapa Kozak merekomendasikannya. Dia bisa bergerak, bebas seperti burung. Tiba-tiba, dia bertemu dengan goblin
yang mungkin bersembunyi dari Cossack. Melihat Hugh, goblin itu menyerang dan perisai melindunginya dari serangan pertama, memungkinkan Hugh untuk menendang monster itu menjauh. Melihat ini, Cossack membelah goblin menjadi dua dan mengatakan itu adalah umpan yang bagus, tetapi kemudian menyadari apa yang terjadi dan bergegas ke sisi Hugh. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Mengapa dia melawan goblin tiba-tiba? Dia sudah memberitahunya berkali-kali, bahkan dengan kekuatannya, dia tidak boleh bodoh dan membahayakan dirinya sendiri. Hugh menutup telinganya dan mengatakan bahwa dia akan lebih berhati-hati. Setelah menyelesaikan lantai 15 selama 2 minggu, Hugh menjadi terbiasa dengan skillnya dan monostone yang dia kumpulkan mencapai total 11.000 nyali won. Dia menelepon Jong bertanya apakah boleh datang ke toko pemain sekarang dan dia setuju. Bahkan, dia akan segera mengirim seseorang untuk menjemputnya. Hugh mengatakan dia bisa datang sendiri, tetapi Jong bersikeras, jadi dia memutuskan untuk menunggu. Setelah tiba di departemen dengan limusin, Jong menyambutnya di pintu masuk. Hugh juga membungkuk dan berpikir bahwa meskipun dia hanya kontrak biasa, mereka memberinya perlakuan VIP. Mereka pergi ke toko di mana Hugh berhasil mendaftarkan informasinya dan Zhang menjelaskan bahwa mulai sekarang dia bisa datang kapan saja tanpa menelepon. Apakah dia mau diajak berkeliling? Hugh menolak tawaran ini. Dia hanya ingin melihat-lihat sendiri. Setelah itu, dia memasuki toko pemain, yang terlihat sangat mewah, tetapi tidak ada satupun pelanggan. Mungkin item-itemnya terlalu mahal. Jadi pertama-tama, dia harus menjual monostone itu. Dia melakukannya, dan petugas mengatakan bahwa 11.000 won akan masuk ke rekeningnya dalam 3 hari. Dan Hugh bertanya apakah dia bisa menggunakannya di sini sekarang, dan dia bisa. Energi sosialnya langsung terkuras setelah percakapan ini dan berpikir untuk membeli sesuatu dengan cepat sebelum pulang. Kepala bertanya pada Jong apakah Hugh masuk tanpa masalah, dan dia mengkonfirmasi saat dia sedang melihat-lihat saat mereka berbicara. Dan mereka memberitahu pemain lain bahwa toko tutup hari ini. Dia juga memberitahu staf untuk memberinya diskon 90%. Karena dia pemalu dan memberikannya secara gratis, mungkin akan membuatnya tidak nyaman. Kemudian, Hugh maju dengan pembeliannya, gada adaman, seharga 2.001, dan sepatu bot kulit basilisk, seharga 3.000. Dia dengar harganya sekitar 20 hingga 30.000 cutari. Dan karena Zhang keluar untuk menyambutnya secara pribadi, bagaimanapun dia melihatnya, dia pasti mendapatkan perlakuan khusus. Meskipun begitu, item-item ini bagus. Dia hanya menggunakan sepatu bot ini sebagai zirah karena perisai energi, sepotong zirah yang menyatukan semua pertahanan. Ini semua berkat keuntungannya, dan dia memutuskan untuk tidak serakah saat mulai mendaki. Meskipun begitu, keuntungan-keuntungan ini sangat menggoda. Keesokan harinya, dia memanggil Cossack yang bertanya apakah mereka mengulang lantai 15, tetapi Hugh sebenarnya ingin maju karena waktu jeda pemanggilan akhirnya selesai, yang berarti dia bisa memanggil satu lagi. Saat melakukannya, dia mulai mengucapkan setiap doa yang diketahui manusia, dan makhluk panggilannya perlahan mulai terbentuk, tetapi terus tumbuh dan tumbuh hingga kepalanya menembus langit-langitnya. Apa yang sebenarnya telah dia panggil? Makhluk panggilan itu mulai terbentuk sepenuhnya, dan dia perlahan menarik kepalanya keluar dari langit-langit, membuat Hugh bertanya-tanya apakah dia manusia atau monster. Cossack segera melompat dengan tendangan lompat, bertanya mengapa dia, dari semua orang, ada di sini. Hidup siapa yang mau dihancurkan? Hugh bertanya-tanya apakah mereka saling kenal, dan si barbar berkata bahwa serangannya terasa geli. Cossack bertanya-tanya apakah dia akan mengatakan hal yang sama setelah dia memenggal kepalanya. Dia bahkan akan memasangkan pita yang cantik. Hugh menengahi, membuat Cossack berhenti karena satu langit-langit yang rusak sudah cukup. Dia menyuruhnya minggir sejenak karena dia perlu bicara dengan tamu baru mereka. Cossack berkata ini tidak perlu. Orang ini terkenal buruk. Dia dikenal sebagai orang bodoh, dan dia mungkin bahkan tidak tahu prinsip-prinsip makhluk yang dipanggil. Si barbar berkata bahwa dia mempelajarinya. Kepatuhan pada pemanggil ataukah kehidupan mutlak? Kedua adalah memahami nilai, lalu konflik. Cossack tahu dia tidak berguna. Mereka harus membunuhnya agar dia tidak bisa dipanggil selama 100 hari. Hugh membuka tabnya. Dia adalah tameng daging barbar tumpul dari suku Great Plains dengan peringkat R, peringkat terendah yang mengecewakan. Haruskah dia menunggu sebulan untuk memanggil lagi? Dia mulai menginterogasi si barbar, menanyakan namanya yang dia lupa. Apakah dia tahu kenapa dia di sini? Yang ternyata tidak. Dan apakah dia tahu tentang menara? Yang ternyata tidak. Hugh berpikir dia akan membaca deskripsinya saja, tapi saat itulah dia ditarik kembali ke dalam ingatan si barbar. Dia melihatnya di padang rumput bermain-main di sekitar kupu-kupu. Dia adalah makhluk murni yang menemukan kebahagiaan hanya dengan hidup bersama alam. Namun, di samping kemurniannya, kemampuan fisiknya juga luar biasa. Dia terlalu bodoh, sampai-sampai dia bahkan lupa namanya sendiri. Tertipu oleh pahlawan palsu, prajurit barbar itu dijadikan tameng daging melawan iblis agung Hydra.
Hanya dengan menggunakan tubuhnya yang kuat, dia menahan napas Hydra dan bertarung dengan gagah berani, merobek kepala-kepalanya satu persatu, tanpa sadar kulitnya sendiri meleleh. Semua itu demi satu tujuan, yaitu melindungi rekan-rekannya. Pada akhirnya, dia menemui ajalnya karena akumulasi napas asam, dan semua rekannya senang akan hal itu. Hyuk sekarang tahu mengapa dia disebut tameng daging. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan menolaknya apapun yang terjadi. Jadi dia menyambutnya dan mengatakan bahwa mereka akan mendaki bersama. Mereka harus mulai dari namanya dulu. Apakah dia lebih suka barbar atau bakso? Dia tidak tahu. Jadi Hyuk menyuruhnya memilih, lalu dia memilih bakso. Hyuk menyuruhnya untuk tidak khawatir, dia akan membuatnya bahagia, dan bakso mempercayainya. Bagaimanapun juga, dia adalah pemanggilnya. Dengan ini, mereka semua adalah rekan, jadi mereka harus bekerja sama. Kosek awalnya tidak senang, tapi kemudian selesai menghitung, dan sekarang mengerti bahwa orang ini adalah tameng daging yang andal, dan dia akan mengajarinya cara menggunakannya. Saat Kosak mencoba membimbingnya, Hyuk memikirkan tim mereka, seorang pemain penakut, seorang pembunuh gila, dan seorang barbar berpikiran sederhana. Ini cukup aneh, tapi dia akan membuatnya berhasil apapun yang terjadi. Di lantai 16, mereka harus melenyapkan 30 pengintai goblin dan Kosak menyarankan Hyuk untuk mengaktifkan perisai energinya dan siap menggunakan langkah bayangan kapan saja. Para goblin ini menembakkan panah beracun, jadi mereka tidak tahu kapan akan muncul. Benar saja, mereka bersembunyi di antara pepohonan dan salah satunya menembakkan panah cepat ke arah Hyuk dan Kosek nyaris tidak bisa menangkapnya. Ini memberikan sinyal bagi goblin lain untuk menyerang dan Kosek memblokir serangan yang datang saat Hyuk berlindung. Dilihat dari jumlah proyektilnya, ada lebih dari 50 goblin di sini. Jadi dia menyuruh Bakso untuk maju ke depan dan memblokir mereka. Mendengar ini, Bakso meluncurkan dirinya ke udara, dan saat dia jatuh, para goblin yang menyerang Kosak mulai mundur, tapi pendaratannya membuat mereka semua terlempar ke udara termasuk Kosak. Hyuk menonton dengan penuh minat dan goblin jarak jauh mulai menembakinya, tetapi panah itu tidak bisa menembus kulit tebalnya. Dengan itu, Bakso menyerbu masuk memusnahkan mereka semua. Hyuk terkejut. Bagaimana bisa dia hanya peringkat R? Saat mereka kembali, Hyuk memberinya hadiah banyak ayam yang sangat dia nikmati. Kosak berdebat dengannya karena dia menyebut ayam dapur, dan Bakso mencatat dia terlihat seperti orang bodoh, sementara Hyuk menyuruh mereka untuk akur. Tiba-tiba, Bakso menyebutnya orang baik. Karena dia memberinya dapur, dia akan memberikan nyawanya. Hyuk tersipu, mengatakan bahwa ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Seharusnya dialah yang meminta bantuan mereka. Tiba-tiba, Kozak meninju wajahnya, dan Hyuk langsung memarahinya, bertanya mengapa dia mengganggunya saat dia sedang makan. Kosek mengatakan bahwa dia hanya berpikir dia butuh sedikit pendidikan. Keesokan harinya, mereka pergi ke lantai 17, memberi Hyuk peningkatan fisik lainnya. Dia merasa lebih kuat, jantungnya berdebar kencang sekali lagi. Apakah kuda liar di dalam dirinya bangkit sekali lagi? Saat dia mencoba menyemangatinya, Kosek menyadari bahwa level 20 adalah level yang sempurna untuk menjadi lengah. Jadi dia akan memimpin dengan Bakso yang mengonfirmasi bahwa dia akan melindunginya apapun yang terjadi. Misi mereka sekarang adalah melenyapkan 30 prajurit goblin, dan Hyuk tidak menyadarinya saat menonton video walkthrough pemain lain, tapi melihat mereka secara langsung cukup mengintimidasi. Setidaknya ada 90 goblin di sini. Sebagai monster, mereka cukup terampil dalam strategi dan taktik. Panduan yang dia tonton sebelumnya masuk menyarankan bahwa ketika mereka muncul, mereka harus mundur ke zona aman. Ketika mereka kembali setelah menunggu sebentar, pasukan mereka secara alami akan terpencar dan mereka akan berpatroli dalam kelompok 3 orang. Mereka harus memancing dan membunuh 3 sekaligus tanpa menarik, lebih banyak perhatian dan mengulanginya sampai berhasil, yang akan memakan cukup banyak waktu. Sebaliknya, Hyuk memanggil Bakso dan menyuruhnya pergi. Hanya dengan perintah itu, Bakso mengumpulkan kekuatannya karena dia tahu tuannya ingin monster-monster ini mati. Saat dia menyerbu masuk, para goblin memasang perisai dan tombak mereka, tapi Bakso dengan mudah melewati mereka semua. Hyuk berpikir bahwa dia tampil luar biasa. Strategi dan taktik hanya berfungsi ketika kelas beratnya serupa. Ini seperti 1000 prajurit infanteri yang mencoba menyerang sebuah tank. Dengan itu, mereka membersihkan lantai dalam hitungan menit dan Kosak, melihat hanya Bakso yang digunakan, merasa sedikit sakit hati. Di lantai 18, di mana mereka harus melenyapkan 30 pembunuh goblin, Hyuk mengirim Bakso sekali lagi, tetapi para goblin menggunakan keterampilan siluman mereka dan menyingkir sebelum bisa ditangkap. Bakso menjadi marah dan mulai mengayunkan tangannya untuk menangkap mereka, tapi ini membuat Kosek tertawa. Dia sudah cukup menderita melihat strategi bajingan bodoh itu. Dia akan menyucikan pandangannya dengan strategi yang berkelas. Dia memasuki keterampilan silumannya sendiri dan menghabisi para goblin satu persatu dengan sangat mudah.
Sial baginya, ini semua adalah bagian dari rencana Hyuk karena Cossack cemas karena dia tidak terlalu sering menggunakannya. Dan dengan ini, dia telah merangsang semangat kompetitifnya. Dia melakukan ini untuk memaksimalkan lencana yang dia dapatkan. Bagaimanapun juga, dia membutuhkan keuntungan manis itu, dan dia juga sudah sekitar level 18. Saatnya bagi hati kuda liarnya untuk naik. Dia memeriksa semua info strategi sebelum memulai lantai ini. Siluman pembunuh goblin levelnya rendah, jadi jika seseorang berkonsentrasi, mereka dapat mendeteksi gerakan mereka. Tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Dia sudah cukup berlatih langkah bayangan. Dia benar-benar berhasil berada di belakang goblin, tapi dia kehilangan keseimbangan, berhasil memukul goblin jauh lebih keras dari yang dia inginkan. Hyuk berpikir tidak apa-apa, tapi tiba-tiba pembunuh goblin lain turun ke arahnya, pedangnya sudah di kepalanya. Cossack terus menjatuhkan satu goblin demi satu, dengan Bakso juga menangkis setiap serangan yang datang sambil berputar-putar. Cossack, dalam usahanya untuk menunjukkan bahwa dia lebih baik, benar-benar lupa tentang Hyuk dan bertanya-tanya di mana dia berada. Untungnya, dia dilindungi oleh perisai. Dia pasti akan mati tanpanya. Saat pembunuh lain muncul dan mereka menyerang sekaligus, Hyuk menjadi fokus. Mungkin karena adrenalin, tapi gerakan pedang mereka menjadi agak lambat. Rasanya seperti seluruh dunia melambat dan dia lebih cepat dari mereka. Dengan pembunuhan ini, mereka menyelesaikan lantai ini. Hyuk senang karena dia yang berhasil melancarkan serangan terakhir, tapi Cossack menangis di depannya, senang melihatnya masih hidup. Pengumuman global langsung dipasang, dan sang kepala sangat senang karenanya. Jong percaya bahwa barang-barang yang dibelinya benar-benar membantu. Sang kepala ingin segera mengungkapkan bahwa rekor 18 penyelesaian S++ berturut-turut di Korea dipegang oleh orang ini. Jong menyadari bahwa sekarang Hyuk adalah pemain super spesial yang harus mereka rawat dengan lebih hati-hati. Berita tentang seseorang yang menyelesaikan 18 peringkat S++ berturut-turut akhirnya menyebar. Ini adalah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejarah sedang ditulis saat mereka berbicara, dan pemain misterius yang melakukan semua ini saat ini diperkirakan berada di level 19. Cossack menghela napas dalam-dalam setelah mendengar ini, dan Hyuk menyuruhnya untuk mengatakannya jika ada yang ingin dia katakan. Cossack hanya percaya bahwa kecepatan dia menyadari bakatnya terlalu cepat. Hyuk bingung. Dia dan bakat dalam satu kalimat yang sama. Dia pasti bercanda. Cossack berpikir ini bukan lelucon. Langkah bayangan yang dia tunjukkan di akhir itu adalah gerakan sempurna yang bahkan dia akan kesulitan menirunya, yang membuatnya jauh lebih berbahaya. Dia memberitahu Hyuk bahwa itu adalah kebenaran. Dia akan mulai merasa pertarungan itu menyenangkan dan kemudian dia akan mendapatkan kepercayaan diri. Dengan kepercayaan diri datanglah keberanian dan itu sangat berbahaya. Mereka sudah berjanji sejak awal bukan? Keselamatan nomor 1. Hyuk setuju. Dia benar-benar tidak akan melakukan hal berbahaya dan hanya akan melawan paling banyak satu monster. Cossack masih merasa tidak nyaman karena sesuatu memberitahunya bahwa dia pasti akan menyebabkan kecelakaan suatu hari nanti. Bakso memanggilnya bodoh karena menangis dan Cossack menendangnya tepat ke kulkas Hyuk yang segera membatalkan pemanggilan mereka. Tapi kerusakannya sudah terjadi. Kimchi ibunya tumpah di lantai. Besok, untuk sedikit menjernihkan pikirannya, dia akan mengunjungi orang tuanya. Dia melakukan hal itu dan mereka mengundangnya masuk. Ayahnya yang terbaring di tempat tidur berkata, dia seharusnya lebih sering berkunjung karena rumahnya dekat, tetapi ibunya menyuruhnya berhenti mengomel. Hyuk bertanya bagaimana pinggulnya, dan dia menjawab bahwa tulang tidak mudah sembuh. Dia menghabiskan sebagian besar harinya seperti ini. Mereka pergi ke meja untuk makan sup buatan ibu, dan dia mengumumkan bahwa adiknya juga akan segera tiba. Dia pergi membeli tahu. Saat mereka makan, Hyuk bertanya apakah keadaan sulit akhir-akhir ini, tetapi ibunya menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia akan segera menemukan pekerjaan lagi, dan ayahnya menyuruhnya untuk menjalani hidupnya dan tidak mengkhawatirkan mereka. Untuk menjajaki situasi, Hyuk berkata akan bagus jika dia bangkit pada saat seperti ini. Tetapi ayahnya langsung menganggapnya sebagai lelucon. Pria yang terlihat seperti dia memasuki menara, dia adalah tipe pria yang meminta seorang wanita untuk menangkap kecoa untuknya. Dia berkata itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan dan bertanya pada Hyuk apakah dia tidak bekerja hari ini. Dia bilang ini hari liburnya, meskipun dia sudah berhenti dari semua pekerjaannya beberapa waktu lalu. Ibunya tahu dia berbohong, tetapi meskipun begitu, dia mempercayainya. Tapi dia tidak boleh menggunakan rentenir. Itu sangat dilarang. Hyuk hampir lupa tentang semua masalah itu dan mengalihkan pembicaraan, bertanya apa yang terjadi dengan pekerjaannya. Dia menjelaskan bahwa itu karena pelanggan kasar yang datang untuk memperbaiki pemurni air dan mereka memintanya untuk membersihkan semua daur ulang dan sisa makanan mereka juga, dan dia tidak tahan dengan perlakuan tidak hormat itu. Hyuk berpikir bahwa ibunya agresif dan berani, kepribadian yang tidak tahan dengan ketidakadilan.
Ayahnya yang jatuh cinta padanya adalah pria beta sejati. Jadi, dia melahirkan dua beta lainnya. Dia yakin semua orang pasti khawatir, jadi dia akan berbicara tentang kebangkitannya setelah situasinya tenang. Setelah pergi keluar dengan adiknya, dia memberinya uang saku untuk orang tua mereka agar mereka tidak terlalu lelah bekerja. Adiknya menyuruhnya menunggu dan dengan malu-malu mencoba mengatakan sesuatu. Hugh berpikir adiknya malu karena dia membayar uang kuliahnya dan berkata bahwa dia tahu perasaannya. Adiknya senang mendengar ini karena uang saku ini untuk orang tua mereka, tetapi ada yang kurang, jatahnya. Hugh hampir saja mengusirnya, tetapi memberinya 500.000 won. Setelah itu, dia pergi ke Departemen Manajemen Kebangkitan. Dia melakukannya secara spontan. Setelah melihat keluarganya, keinginan untuk melakukan ini dengan benar menjadi lebih besar. Dia tidak menghubungi Jong seperti yang diperintahkan, tapi dia akan baik-baik saja. Dia memang memiliki perisai energi itu, tetapi monster hanya akan menjadi lebih kuat. Jadi dia berpikir untuk membeli perisai. Yang dia cari harganya 100.000 dan karena pegawainya wanita, dia tidak bisa bertanya apa-apa dengan benar. Kenapa ada begitu banyak orang di sekitar? Sebaliknya, dia menawarkan perisai tangan bundar yang terbuat dari adamantium, kecil dan ringan, dan bahkan memiliki fungsi perbaikan sendiri. Hugh berpikir ini sangat cocok untuknya jika digabungkan dengan gada. Dia pun membelinya. Sejujurnya, berbicara dengan staf lebih menantang daripada berurusan dengan goblin. Dia memutuskan untuk pulang, tetapi seseorang berbicara dengannya dan berkata bahwa dia mungkin belum lama bangkit. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Choi Ho-seok. Dia datang ke tempat ini setiap hari, jadi dia ingin berkenalan dengannya karena dia belum pernah melihatnya. Jika tidak sopan, lantai berapa dia sekarang? Karena dia saat ini sedang mendaki lantai 30-an, Hugh mengatakan bahwa dia berada di lantai belasan, dan Choi menyuruhnya untuk bertanya apa saja jika dia kesulitan. Hugh berkata tidak ada apa-apa, dan Choi menyuruhnya datang kapan saja dan bertanya jika dia dalam masalah. Saat dia pergi, Hugh berpikir dia cukup ekstrovert. Dia mungkin punya pacar juga, dan dia iri. Setelah sampai di rumah, dia memeriksa levelnya, yaitu 19. Dia senang karena sekarang dia bisa menantang lantai 19. Tapi sebelum itu, dia harus memanggil Kosak dan mencapai kesepakatan. Setelah memanggilnya, wajah Kosak langsung berubah saat melihat Hugh dengan perisai di tangan. Apakah dia harus melakukan ini? Hugh berpikir dia akan memprioritaskan keselamatan, dan Kosek mencatat bahwa pemanggil sebelumnya juga mengatakan hal yang sama. Hugh tahu dia seorang pengecut, jadi dia akan lari saja. Kosek membuatnya berjanji untuk tidak memimpin dan menyerang. Jika keadaan menjadi sulit, dia harus mengorbankan panggilannya, sebaiknya bakso terlebih dahulu karena dia lebih besar. Sebelum Kosek bisa berkata apa-apa lagi, dia mencium sesuatu yang lezat, dan Hugh berkata dia membeli pangsit raja untuk mereka. Kosek tersentuh karena dia memberinya makan sebelum bakso. Tapi sebelum dia mulai makan, dia berhenti dan bertanya pada Hugh apakah ada orang yang dia dendami. Hugh bilang tidak, tapi kemudian Kosek tidak mengerti. Mengapa ada seseorang di luar dengan niat membunuh yang meluap-luap? Hugh segera menyuruh Kosek bersembunyi dan dia mengaktifkan perisainya tepat sebelum pintu didobrak oleh Choi, yang marah karena kesulitan mengikuti pecundang seperti itu. Hugh mencoba bertanya apa yang terjadi, tetapi Choi memberitahunya bahwa dia tidak mengizinkannya berbicara. Dia akan melepaskan gelangnya dan membuka inventarisnya sebelum dia menembaknya. Hugh takut, sangat takut, bukan untuk nyawanya, tapi untuk nyawa Choi. Choi berpikir dia membeku karena dia memegang pistol. Dia memilih mangsa yang bagus kali ini juga. Sebelum dia bisa membuat Hugh pingsan, Kosak menghantamkan gagang pedangnya ke kepalanya, membuat Choi langsung pingsan. Hugh sangat senang karena dia tidak membunuhnya. Dia khawatir dia akan memenggal kepalanya dan meletakkannya di mangkuk lagi. Pokoknya, orang ini mungkin adalah broker item yang di luar menara, membunuh pemain dan mencuri item mereka. Dia pernah mendengar tentang mereka dan sekarang mengerti mengapa Zhang begitu bersikeras tentang perlindungan. Jika dia tidak bisa memanggil makhluk di luar menara, dia pasti sudah mati sekarang. Sungguh, ini adalah kemampuan yang curang. Kozak ingin membawanya pergi dan menyingkirkannya, tetapi Hugh menyuruhnya menunggu polisi. Di departemen, kepala diberitahu bahwa Hugh pergi berbelanja lagi tanpa sepengetahuan mereka pada awalnya. Dia membeli sebuah perisai kecil. Mereka belum tahu sifatnya, tapi dilihat dari pembelian gada dan perisainya. Dia mungkin tipe petarung jarak dekat. Kepala berpikir bahwa satu set lengkap pun tidak cukup, dan Zhang berpikir untuk membuat alasan untuk memberinya lebih banyak, tetapi dia tiba-tiba mendapat telepon dari satuan tugas polisi pemain. Dia segera diberitahu tentang apa yang terjadi dan bergegas melewati jalan-jalan. Seharusnya dia membuatnya menandatangani kontrak elit sejak awal. Jika terjadi sesuatu pada Hugh, apa yang akan dia lakukan? Para petugas menahan dan memborgolnya, tetapi Choi mencoba berpura-pura tidak bersalah. Dia sebenarnya diculik oleh orang aneh ini.
Hyuk menyatakan bahwa ini adalah rumahnya dan dia menerobos masuk, tetapi polisi menyatakan bahwa dia juga harus ikut. Hyuk bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan masuk penjara, tetapi saat itulah Zhang bergegas masuk dan Choi berpikir itu untuk menyelamatkannya. Sayangnya, Zhang berjalan ke arahnya dan menamparnya dengan keras. Memarahinya begitu keras dan nyaring sehingga polisi pun hanya bisa menonton saat Choi dipukuli. Dia menyuruh polisi untuk membawa bajingan ini pergi. Keponakan akan segera tiba dan mereka bisa menyerahkannya kepada mereka. Choi tahu bajingan itu bahkan menggunakan penyiksaan untuk kejahatan yang berhubungan dengan pemain dan dia membungkuk, memohon agar tidak bersalah. Tetapi Zhang menyatakan dia bukan yang pertama mencoba ini. Dia juga seorang residivis. Mereka akan mengungkap semua kejahatan yang telah dia lakukan. Dan bahkan jika dia memiliki pengacara terbaik di negara ini, dia tidak akan lolos dari hukuman. Dengan itu, dia diseret pergi. Dan Zhang bertanya pada Yuk apakah dia terluka, yang segera mengonfirmasi sebaliknya. Kemudian, Zhong membungkuk padanya untuk memastikan hal ini tidak akan terjadi lagi. Dia akan memastikan untuk bersiap. Dia tidak bisa menunda kontrak elit itu lebih lama lagi. Dia harus melindungi pemain ini. Keesokan harinya, setelah memanggil Kosak, dia bertanya apakah orang itu mendapat hukuman mati. Dan jika tidak, apakah dia kebetulan tahu di mana tempat penahanan dia ditahan? Huk tahu apa yang ingin dia lakukan dan menolaknya. Dia memanggil Meatball juga, yang sangat senang melihat dia mendapatkan begitu banyak ulasan bintang 5. Dengan itu, mereka pergi ke lantai 19, di mana mereka harus mengalahkan 30 dukun goblin. Mereka tidak terlalu mengancam. Kalori up 16 tak 5 walapasai. Mereka tidak bisa menggunakan sihir yang mengesankan.